Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Kardila. Saya dari SMA Negeri 6 Kota Bengkulu dan sekarang saya menduduki kelas 2, lebih tepatnya kelas 11E. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu teks argumentasi. Teks argumentasi atau argumentif berasal dari kata dasar argumen yang menurut KBBI bermakna sebuah alasan atau sebuah sanggahan yang digunakan untuk menolak atau mengkritik suatu pendapat, pendirian, gagasan, ataupun permasalahan dari suatu kejadian atau fenomena. Meskipun di dalam teks argumentasi ini ada sebuah argumen atau pendapat dari sang penulis, namun di dalam teks argumen ini memuat sebuah fakta yang diperkuat oleh opini seseorang. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teks argumentasi. Jadi, adapun ciri-ciri dari teks argumentasi, yang pertama yaitu memuat fakta yang disajikan dengan pembuktian fisik seperti adanya grafik, video, foto, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, menjelaskan pendapat dan meyakinkan pembaca serta mempengaruhi pembaca agar ikut sama-sama satu argumen dengan pendapat kita. Yang ketiga yaitu memuat gagasan ide yang disampaikan oleh penulis. Yang keempat, memuat alasan berupa data, fakta, dan bukti fisik lainnya. Yang kelima, memuat sumber yang terpercaya berupa pengalaman dan sebuah penelitian. Yang keenam, pendapat disampaikan secara logis, jelas, tepat, dan masalah secara dianalisis secara kritik. Dan yang terakhir, yang ketujuh, terdapat kalimat penutup dengan penyampaian secara universal atau memberikan kesimpulan secara umum. Jadi, itu saja ciri-ciri dari teks argumentasi. Lanjut kita ke strukturnya. Adapun struktur teks argumentasi, yang pertama yaitu pendahuluan. Bagian pendahuluan berisi argumen yang akan disampaikan dengan menunjukkan dasar atau landasan dari sebuah argumen yang akan disampaikan oleh penulis. Bagian ini sangat penting karena bertujuan menyampaikan argumentasi yang dapat menarik perhatian dan meyakinkan pembaca. Yang kedua yaitu tubuh argumen. Bagian tubuh argumen berisi pendapat yang berfokus pada usaha untuk membuktikan pendapat atau gagasan yang telah disampaikan di awal tadi. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Teks argumentasi diakhiri dengan kesimpulan. Dalam paragraf argumentasi, kesimpulan dapat berupa sebuah ringkasan dari penulis. Jadi, saya akan menunjukkan contoh dari teks argumentasi. Dari contoh teks argumentasi tentang ubi jalar sebagai makanan pangan lokal. Ubi jalar adalah salah satu varietas umbi-umbian yang punya popularitas di Indonesia sebagai makanan pokok pengganti nasi. Meskipun demikian, masih ada pandangan yang umum bahwa ubi jalar hanya cocok digunakan sebagai pengganti nasi atau sebagai camilan semata. Padahal, ubi jalar memiliki kandungan gizi yang sangat tinggi dan seharusnya diakui makanan pokok yang berharga. Pertama, ubi jalar adalah salah satu serat yang sangat baik yang berperan penting dalam mendukung pencernaan yang sehat. Serat dalam ubi jalar membantu mengurangi risiko sembelit dan menjaga fungsi pencernaan yang lancar. Tak hanya itu, ubi jalar kaya akan vitamin A yang memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan mata. Vitamin A yang terkandung dalam ubi jalar membantu melindungi mata dari gangguan seperti rabun senja atau bahkan kebutaan pada orang dewasa. Terakhir, ubi jalar memiliki keunggulan dalam rendahnya kalori sehingga cocok dikonsumsi oleh mereka yang tengah menjalani program diet. Dengan mengganti nasi dengan ubi jalar sebagai sumber karbohidrat, kita dapat mengurangi asupan kalori harian secara efektif. Dari serangkaian manfaat tersebut, jelaslah bahwa ubi jalar bukan hanya sekedar makanan pokok pengganti nasi semata. Ubi jalar memiliki banyak manfaat kesehatan yang berharga dan pantas diakui sebagai salah satu makanan pokok yang sangat baik untuk. Setelah mengetahui contoh dari teks argumentasi, sekarang kita akan membedakan antara fakta dan opini. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang berupa kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada terjadi. Fakta bersifat objektif, sehingga informasi di dalamnya tidak dipengaruhi oleh pendapat siapapun. Nah, sedangkan opini adalah pendapat dari penulis berdasarkan fakta. Opini bukanlah sebuah fakta jika di kemudian hari dapat dibuktikan atau diverifikasi. Opini akan berubah menjadi kenyataan atau fakta. Kalimat opini adalah kalimat dari sudut pandang penulis. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa perbedaan opini dan fakta? Nah, setelah mengetahui dari rangkaian teks argumentasi, semoga
ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat pada teman-teman semuanya di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.